God is shining bright, guiding me through every night. In your love I find my light. With you, everything's alright. Selamat pagi, shalom warga BCC. Shalom. Apa kabarnya? I'm blessed. Luar biasa ya. Merdeka. Merdeka. Puji Tuhan, kita sekarang ini ada di Beringin. Kalian, kita ibadahnya touring ya, kemarin kita di Bandungan. Ini ada di Ngalian. Yes, luar biasa. Ibadah kita THR. Kalian boleh ikut, nanti ikut ya. Luar biasa. Kita bersyukur ada tempat ini. Kita merayakan anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang telah memberikan kita rahmatnya kepada kita. Kita percaya, kita terima, dan kita telah menikmatinya. Makanya kita ada di sini, kita bersukacita menyatakan bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Dan juga kita akan menerima firman Tuhan. Kita terima, hati kita terbuka, kita terbuka, dan kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita bersyukur dan kita percaya aja. Nah, nanti akan dengan tema dibenarkan oleh iman. Nah, yang selama ini iman kita tidak kita akan diterangkan dan kita akan diberkati oleh Pastor Samuel. Mari kita bersukacita, kita berdoa ya untuk Sunday Celebration. Bapak, kami bersyukur karena pagi hari ini Bapak kita berkumpul keluarga besar BCC. Bapak, terima kasih atas segala sesuatu yang telah Kau berikan dalam hidup kami Bapak. Tetap kami bersyukur karena Kau telah memberkati kami dan kami percaya Engkau selalu bersama kami sehingga jalan-jalan luar biasa. Untuk ibadah Sunday Celebration BCC pagi hari ini Bapak, kita ada di rumah Mas Yudi, keluarga besar Mas Yudi. Terima kasih Bapak kesempatan hari ini. Maka kita akan melakukan ucapan syukur karena kita berada di tempat ini, diberkati tempat ini, diberkati rumah ini, dan juga lingkungan tempat ini Bapak, menjadi berkat Bapak, menjadi terang tempat ini Bapak. Luar biasa, Kau sediakan waktu, Kau sediakan berkat-Mu di tempat ini Bapak. Kami bersyukur untuk jemaat yang belum bisa hadir, mereka juga diberkati, mereka juga akan melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam keluarga BCC ini Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Salam keluarga BCC. Shalom. Mari sebelum memulai pujian ini kita akan terus sungguh-sungguh dalam pujian kali ini. Dalam kehidupan kita akan selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku.
tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari keluarga pesisi kita semua berdiri. Di dua lagu terakhir ini kita memuji dengan penuh sukacita, karena segala puji syukur yang kita persembahkan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya.
pagi hari ini memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini kami berkumpul dan kami merayakan semua pekerjaan baik-Mu dalam kehidupan kami semua. Bapak, terima kasih Kau sudah membuat kami sebagaimana kami ada hari ini, dan damai sejahtera-Mu, kesejahteraan-Mu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sukacita yang pada surga Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sehingga hari ini kami menikmati dan kami mengucap syukur untuk semua hal baik yang Kau sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami menerima yang terbaik kepada Engkau. Roh Kudus Kau yang memberikan kami hikmat, Kau yang memberikan kami pewahyuan, Kau yang memberikan kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti semua apa yang sudah Engkau utarakan, Kau perkatakan, Kau firmankan kepada kami hari ini. Sehingga kami menjadi pelaku firman, kami mengalami semua apa yang kami dengar hari ini. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua berkata, Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? I'm Apa kabar hari ini? I'm blessed.
Siapa yang seminggu ini mengalami kasih Tuhan? Saya. Amin. Amin. Silakan disaksikan di sini. Halo. Halo. Sebagai penguatan saja, sejak ya bisa dikatakan intens beberapa 6 bulan terakhir ini pemuritan dengan gembala saya Pak Samuel, banyak keajaiban atau kebaikan Tuhan yang sudah saya alami, terutama dari pekerjaan yang saya jalani saat ini. Sering di luar nalar, saya bisa mendapat berkat lebih yang dari saya dapat. Amin. Sebagai contoh, jika saya seharusnya mendapatkan nilai A, tapi karena pesan gembala saya bahwa apa yang kita lakukan harus selalu menjadi berkat bagi orang lain, saya pun melakukannya tanpa melihat apa yang harus saya dapat. Tapi dengan imbalannya seperti itu saya terapkan, saya selalu mendapat lebih daripada yang saya seharusnya dapatkan. Jadi di sini saya cuma mau penguatan bagi yang lain, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus selalu mengedepankan Tuhan. Apapun situasi kita, apapun yang kita lakukan, pasti akan berjalan dengan baik. Kita selalu kalau kita ada di dalam Tuhan ya, dan kita mau melihat setiap perjalanan hidup kita. Hari ini untuk kalau dihitung untuk ke depan nanti mau dari mana ya kita hidup, kadang-kadang seperti itu. Ya. Tapi tiba-tiba kita sampai di ujung bulan dan kita tetap hidup. Kita bisa menikmati semuanya. Amin. Amin. Ya. Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Cuma kadang-kadang kita nggak melihat kenyataan itu. Kita nggak menyadari kenyataan itu. Jadi kalau kita nggak pernah menyadari itu, sehingga kita akan mengalami yang namanya hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam sungut-sungut. Ya. Tapi kalau kita menyadari hal seperti itu, kenyataannya yang kita lihat dengan apa yang di dalam roh, yang itu lebih nyata dari apa yang sudah yang kita lihat. Kalau itu kita lihat karena sadar itu, kita akan damai sejahtera. Amin. Amin. Nah, kita mau lanjut di tema kita ya, di tema kita 1 bulan ini. Nah, misalkan nih di sini ada kacang ya. Kalau kacang ini dari tadi orang pada ngambil toh, ya kan? Nggak mikir bayar, bener nggak? Ya. Karena apa? Nggak disuruh bayar. Coba kacang ditaruh di meja, ini 1 biji harganya 100 rupiah misalkan. Mau ngambil mikir nggak? Ya kan? Tak gula-gula. Nah ini itu berarti aku ngambil disesuaikan ini dengan ya kan? Tetapi kalian kasih gratis, makanya ngambil. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita dikasih hadiah ulang tahun, ya kan? Kita harus bayar nggak hadiah itu? Nah, Gratis. harus dikasih hadiah mobil misalkan seharga 500 juta. Gratis. Langsung Diambil nggak? Ambil. Dikasih dong, Ya. ya kan? Terima. Terima toh. Kalau kita ini bekerja sehari, misalnya kita bekerja sehari berapa jam? Umumnya 8 jam. Ya, kita mengharapkan upah nggak di situ? Ya. Mengharapkan upah nggak? Ya. Yang mengerjakan kita apa mosok mau kasih kita mau gratisan aja kan enggak? Ya. Pasti dia kasih kita upah. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini sering tertukar di situ. Upah diberikan karena ada pekerjaan, benar nggak? Kan? Tapi hadiah diberikan karena seseorang ingin memberikannya, ya, benar ya? Nah, seperti itu. Jadi tema hari ini bagaimana kita menerima, belajar menerima, menyadari bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita ini ya kita terima aja, gitu. Ya, nggak perlu mikir bayar. Karena Tuhan tidak sedang memperkerjakan kita. Amin. Ya. Judulnya dibenarkan oleh iman bukan oleh usaha. Nah, kita fokus kita pelajaran dari ayat Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Saya bacakan ya. Kita ketemu.
Amin. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, tujuan kita hari ini belajar ini adalah apa? Supaya kita semua tahu bahwa kita semua ini membutuhkan juru selamat. Amin. Amin. Siapa yang butuh juru selamat? Ya. Siapa yang nggak butuh? Saya bersaksi sebentar. Dulu saya pernah dialog di Jogja itu ada yang namanya, waktu itu masih ada yang namanya Ahmadiyah ya, perkumpulan itu di situ besar itu di Jogja itu. Ya kan? Saya sering diajak ke sana dan ketika kita berdialog, saya terima semua informasi tentang mereka, ya kan? Tentang Islam itu apa, saya terima semuanya. Tidak ada satupun saya protes, ya kan? Karena memang kita lagi belajar, kita belajar seperti apa Islamologi itu seperti apa. Kemudian setelah selesai mereka bertanya, sudah jelas? Nah, saya pasti muda, ya kan? Situ saya masih muda. Oh ya sudah jelas, terima kasih semua penjelasannya. Terus gimana? Apa tanggapannya? Satu pertanyaan saya seperti itu. Kepastian keselamatannya ada nggak? Nah, di situ mereka tidak bisa jawab. Di sini memang tidak ada yang namanya kepastian keselamatan, mereka tidak seperti itu ya. Jadi itu yang saya butuhkan. Kenapa itu yang saya butuhkan? Saya pernah dapat pertanyaan seperti ini dari waktu itu saya habis khotbah, turun khotbah, saya ada jemaat menghampiri saya, dia tanya, Pak Sam, saya nggak mau jawaban Pak Sam ini dari dasar kekristenan yang apa. Pokoknya ini jawabannya harus jawaban umum, jawaban yang tidak ada hubungannya dengan agama. Jawaban seperti itu. Oke? Kalau aku bisa jawab, saya jawab. Terus dia tanya seperti ini, Pak Sam, kenapa orang itu, dia kan orang itu, dia punya kekuatan, betul nggak? Dia punya kemampuan dan sebagainya, ya. Tapi kenapa dia harus mencari, ya kan, mencari sosok yang lain yang kuasa, lebih kuasa daripada dia. Padahal cukup kita bekerja, ya kerja aja, benar nggak? Ya kan? Kita cari makan, ada disediakan. Pohon-pohonan juga lainnya, binatang juga bisa dimakan. Kenapa seperti itu? Oke, aku bilang gitu. Kalau aku nggak jawab secara agama, itu pasti akan lahirnya nantinya juga ke agama juga. Kenapa? Karena pertanyaan ini yang membuat orang ini akhirnya mencari siapa Tuhannya. Gitu. Siapa orang yang sosok yang lebih berkuasa dari dia. Ada petir ya, dia sembah petir. Ada gunung ya, dia sembah gunung. Akhirnya dari situ semua apa? Timbul agama, timbul kepercayaan, benar nggak? Ya. Karena apa? Orang itu memang diciptakan, dia diciptakan itu didesain sebagai penyembah, sebagai penyembah. Makanya saat ini di dunia ini ada berapa agama kalau? Di dunia ini, banyak. di dunia ini ada sekitar berapa agama? 3.000 tahun yang lalu. Sekarang udah 4.200-an, 4.300-an. Itu yang dicatat sebagai agama dan aliran kepercayaan. Tapi bentuk-bentuk kepercayaan yang lainnya itu ada 10.000-an juga di dunia ini. Itu statistik yang mengatakan seperti itu. Dan kekristenan paling besar. Ya, Kristen paling besar. Ya, 30% sendiri itu Kristen. Kebalikannya di Indonesia. Ya, di Indonesia itu paling besar untuk apa? Muslim, ya kan? Sekitar 40%, yang 20% Kristen. Nah, makanya semua orang ini butuh sosok yang kalau aku seperti hidup seperti ini, terus aku nanti seperti apa? Mereka butuh juru selamat, gitu, ya kan? Mereka tahu bahwa mereka akan mati. Setelah mati mereka akan kemana? Hancur dan lain sebagainya, ya kan? Dan mereka ngerti bahwa secara hati nurani bahwa mereka akan dibawa ke neraka. Mereka akan dibawa kepada kemusnahan. Nah, jadi kita perlu punya juru selamat. Amin. Amin. Ya. Nah, kemudian kita bertanya, ya kan?
ada juru selamat, ya kan? Kenapa kita butuh selamat? Karena kita nggak layak untuk diselamatkan masalah itu. Kita nggak bisa cukup benar. Jadi ilustrasinya seperti itu misalnya. Ya. Tahu pernah kemarin nyebrang lautan ya, nyebrang samudra ya. Pernah nyoba berenang di laut ya? Hah? Belum pernah nyoba berenang di laut. Ya. Siapa pernah berenang di laut? Pantai. Apa? Misalkan ada lomba berenang di laut, ya kan? Semua orang ada yang kuat nggak 100 meter? Ada yang kuat 500 meter nggak? 1000 meter ada nggak? Ada. Sampai ujung belum samudra ada yang kuat nggak? Nggak ada. Orang punya prestasi, punya kebenaran, punya kesalehan, ya kan? Pasti ada orang yang lebih baik lagi. Benar nggak? Pasti ada orang yang bisa melakukannya lebih baik lagi. Pasti ada orang yang bisa berprestasi lebih baik lagi. Tetapi sayangnya semuanya itu tidak bisa mencapai standar ilahi. Ya. Standar ilahi itu lebih luas daripada samudra. Yang akan pernah ada. Makanya orang itu perlu yang namanya juru selamat. Amin. Nah, dalam Roma 3:23 coba dibaca. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Amin. Semua orang, tidak ada kecualian. Ya. Paulus berkata, mengatakan seperti orang Yahudi berdosa, ya. Bangsa-bangsa lain juga berdosa. Bahkan orang yang merasa dirinya saleh pun juga berdosa. Tidak selalu dapat berdiri di hadapan Allah berdasarkan kebaikannya dirinya sendiri. Ya. Ilustrasinya tadi seperti itu, orang yang berenang di laut, jangan lomba. Tidak akan bisa mereka itu sehebat-hebatnya, mereka pasti akan menghargai satu sama lain. Ya kamu hebat ya, kamu bisa 100 meter. Oh kamu pernah bisa 200 meter, 500. Mereka boleh bangga, tapi mereka tidak pernah ada yang bisa, ya, menyelesaikan sesuai dengan standar alam itu sendiri. Ya. Masalah terbesar manusia bukan kurang berusaha, kita semua mengusahakannya. Makanya sampai ada 4.200 sekian agama. Mereka mengusahakan kebaikan itu. Mereka mengusahakan amal baik mereka. Mereka mengusahakan ritual mereka. Mereka mengusahakan supaya ibadah mereka itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi masalahnya apa? Masalah yang terbesar, mereka ini sudah terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Apa yang memisahkan manusia dengan Tuhan? Dosa. Masalahnya di situ. Jadi sebaik-baiknya kesalehannya manusia itu, ya, di hadapan Tuhan kata seperti apa? Seperti kain kotor, tidak layak. Karena apa? Terpisahkan oleh dosa. Jadi kayak kita mau nyebrang, tidak ada jembatannya, kita tidak akan pernah bisa nyebrang. Walaupun kita berbuat sebaik apapun, kita berusaha apapun, kita tidak pernah bisa nyebrang. Tapi begitu ada jembatannya, kita bisa nyebrang. Amin. Amin. Ya. Dan kabar baiknya Tuhan Yesus menyediakan jembatan itu. Dia sendiri sebagai jembatan itu dengan karya salibnya. Amin. Amin. Ya. Jadi pembenaran itu adalah hadiah, bukan upah. Ya, nggak bisa kita mengusahakannya. Nah, Roma 3:24. Roma 3:24. Silakan dibaca. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan 3 kata penting ini. Yang pertama, kasih karunia. Artinya apa? Pemberian, kado.
yang sebenarnya kita nggak layak menerima, tapi kita dikasih kado. Amin. Ya, kasih karunia. Yang kedua kata dibenarkan, bukan hasil kebenaran kita. Artinya apa? Artinya Allah menyatakan kita benar karena Kristus. Allah sendiri yang menyatakan, oh kamu sudah benar karena Kristus, karena anakku, bukan karena usahamu. Amin. Ya. Kemudian apa? Bukan karena kita sempurna, melainkan apa? Karena Yesuslah yang sempurna. Berarti ya, di sini ya. Coba kita lihat Roma 4 ayat 3. Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Amin. Abraham percaya kepada Allah, maka hal itu, percayanya Abraham ini diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Jadi Abraham tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi ia dibenarkan karena apa? Percaya. Abraham menerima kebenaran ya sebelum melakukan berbagai perbuatan yang baik, yang kemudian banyak tanda-tanda ketaatannya, ya kan? Tapi setelah dia dinyatakan benar, ya, dia punya kepercayaan sama Tuhan, ya, dia nyatakan kepercayaannya itu dalam ketaatan. Amin. Amin. Jadi iman itu bukan upah atas usaha kita, tetapi respon kita terhadap apa yang Tuhan perkatakan, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Iman bukan usaha kita untuk apa? Untuk menggerakkan Tuhan. Ya. Seperti banyak orang mengajarkan, oh kamu harus punya iman supaya Tuhan bergerak, supaya Tuhan melakukan menjawab doamu. Tidak seperti itu. Tetapi iman itu adalah kita tuh menerima apa yang sudah Allah kerjakan melalui Yesus. Amin. Amin. Ya. Jadi iman itu untuk menemukan, untuk mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita ini karena karya Kristus. Nah, sekarang bayangkan, ya, bayangkan. Misalkan saya punya hutang di bank, ya. Saya punya hutang di bank dan hari ini saya mau ke bank untuk membayar hutang itu. Setelah sampai di bank itu, ternyata apa tellernya ya itu berkata, Pak, ini surat lunasnya ini sudah lunas. Loh, aku belum bayar kok. Ya, tapi sudah ada yang bayar. Dan hutang Bapak sudah lunas, dikasih sertifikat lunas. Terus karena saya bawa uang mau melunasi, apakah saya gunakan uang itu untuk tetap melunasi? Ya. Enggak toh, simpen kan, puji Tuhan. Ya. Sudah ada yang lunasi, nggak perlu bayar lagi. Ya. Tapi kadang-kadang orang nggak percaya apa bener toh. Siapa yang bayar dibolehin, bayari siapa? Oh jangan-jangan ini uang ini, jangan-jangan ini uang ini, ya. Ketika kita dilunasi hutang-hutang kita cuma perlu belajar menerima, bersepakat dengan apa yang sudah kita terima. Amin. Amin. Ya, kita belajar menerima, mempercayai bahwa hutang kita itu sudah lunas. Ketika hutang dosa kita sudah dilunasi, sudah dibayar lunas oleh Yesus, kita perlu apa? Belajar, percaya. Amin. Amin. Bahwa kita sudah tidak berdosa lagi. Ketika hutang kutuk kita ini sudah dibayar lunas, kita juga tinggal percaya aja bahwa oh ya aku sudah tidak punya kutuk lagi. Amin. Amin. Ya, seperti itu. Ketika kutukku ini sudah jadi berkat oleh karena Kristus, sekarang hari ini kita hanya percaya, ya kan,
bahwa oh ya aku ini orang yang diberkati. Itu menjadi identitas diri kita hari ini. Amin. Amin. Nah, keselamatan Yesus telah bayar lunas semuanya. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Coba dibaca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita dibenarkan karena iman, sehingga apa? Kita dikembalikan hubungan kita dengan Allah. Sehingga karena sudah kembali hubungan baik, kita merasa apa? Damai sejahtera. Kita damai, kita nggak takut lagi untuk datang pada Allah. Kita nggak khawatir lagi untuk jangan-jangan aku nggak layak nih. Ya. Jadi kita datang aja pada Allah. Apapun yang menimpa hidup kita, datang aja pada Allah. Amin. Kita mengalami suka, mengalami duka, mengalami apapun juga, tidak usah takut datang pada Allah. Karena apa? Kita sudah diperdamaikan. Ya. Kita sudah mendapatkan akses, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus. Ya. Kita sudah mempunyai pengharapan akan kemuliaan Allah. Amin. Ya. Itu kita nikmati, hari ini kita nikmati itu semua. Nah, di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ditunjukkan kasih-Nya pada kita. Oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Berarti kan waktu dulu tajam sih. Ya. Bukan sesudah kita berubah. Bukan sesudah kita melayani dia rajin. Bukan sesudah kita rajin berdoa. Tetapi ketika kita masih berdosa. Amin. Ya. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah menunjukkan kasih karunia. Dia sudah memberikan anugerahnya pada kita. Kebenarannya kepada kita. Amin. Amin. Ya. Nah, begitu juga seperti seorang anak, ya. Seorang anak atau kalau kita yang sudah mengalami memberi ngadop anjing. Berapa anjing yang sudah diadopsi? 10. Ya, 10. Ya. Nah, anjing itu perlu membuktikan dirinya enggak kalau dia sudah diadopsi? Enggak. Awal-awal dia takut, ya. Awal-awal dia karena dia punya trauma di jalan. Tapi setelah dia ngerti, kenal, dan diberikan anugerah, kasih makan, kasih semua apa yang dia butuhkan, dikasih, bahkan tidur aja dikasih kasur, dikasih lemek. Ya, lama-lama apa? Dia udah takut. Dia datang ya datang aja, dia pernah takut. Bahkan dia menanti-nantikan. Kalau orang lain datang nggak ada yang jedok. Kalau kita yang datang mereka malah rame-rame. Karena apa? Masing-masing berlomba untuk datang. Pengen apa? Kepengen dielus, kepengen dimanja, kepengen dielus seperti itu. Tapi kita ini sudah diadopsi menjadi anak Allah. Kadang-kadang kita masih merasa, kita masih mengusahakan diri kita untuk layak. Padahal kita sudah menerima kelayakan. Kita sudah menerima kebenaran itu. Kita sudah menerima perkenanannya. Amin. Amin. Ya. Nah, mulai aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya. Seperti kalau, oh ya, Mas Yudi di sini sebagai kepala rumah tangga, ya kan? Ya aplikasikan. Oh ya, aku di sini sebagai kepala rumah tangga. Aku melakukan kewajibanku, aku melakukan tugasku, aktivitasku, ya, sebagai kepala rumah tangga. Oh ya, dia di sini sebagai anak, ya kan? Tapi juga nantinya juga menjadi calon bapak juga. Mulai. Bukan berusaha untuk menjadi bapak lagi, bukan berusaha untuk menjadi seorang anak yang baik, ya seperti itu. Tapi mulai belajar menerima itu semua, identitas diri itu semua, ya. Dari itu bertolak mulai, oh ya aku sebagai bapak nanti seperti itu, sebagai orang tua sebagai suami nanti seperti ini. Demikian juga Diana, kita semua, ya. Identitas kita nggak berubah. Kita cukup menyadarinya, ya, dan kita belajar. Oh ya,
brosur seorang bapak itu harus nanti seperti apa, bapak siaga itu seperti apa, ya kan? Kemudian sebagai seorang istri, aku menjadi seorang istri seperti ini, tapi aku lihat dulu suamiku seperti apa, enggak seperti itu. Fungsikan dirinya seperti apa yang ada, seperti dia nanti, seperti identitas dirinya. Amin. Ya kan, sama saya juga sebagai gembala, setiap hari aku belajar, sebagai gembala seperti apa. Sebagai penginjil seperti apa, sebagai pengkhotbah seperti apa, ya kan? Ketika aku harus menghadapi anak-anak muda, bagaimana? Tiap hari belajar, kapan-kapan tak tunjukin catatanku penuh. Tapi untung aja sekarang sudah paperless. Kalau semua masih pakai kertas, bisa setumpuk catatanku. Ya, semuanya ada, ya, banyak, dan itu masih banyak yang belum aku pelajari. Masih. Karena apa? Dari Tuhan itu tadi kan samudra tadi, sepertinya kita nggak lihat ujungnya, tapi asal kita fokus aja pada Tuhan, ya, kita terus berjalan di dalam kehidupan Dia akan tambah-tambahkan semuanya, Dia akan perlengkapi kita semua. Dia nggak melihat, oh kamu belum waktunya ini, enggak, oh kamu masih belum layak jadi penginjil, oh kamu masih belum layak jadi pengkhotbah, oh kamu belum, enggak, ya, Dia bahkan perlengkapi kita, Dia sudah perlengkapi kita. Menawa nanti masih di khotbah, ya kan, masuk radio seperti apa. Amin. 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 Ya, semua Tuhan perlengkapi gitu loh. Dan bagian kita percaya, menerima. Sebentar lagi kita masuk radio juga. Amin. Amin. Ya. Belajar menerima identitas kita sebagai orang benar. Jadi kalau menerima identitas sebagai orang benar, kita nggak pernah punya pikiran lagi, aku layak nggak ya? Apa yang harus aku bayar nih supaya Tuhan pakai aku? Apa yang harus aku bayar nih supaya Tuhan berkati aku? Tidak seperti itu lagi. Kan? Jadi juga tidak berdasarkan dengan masa lalu kita. Masa lalu kita dulu seperti apa nggak penting. Amin. Ya. Yang penting sekarang kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Status kita di dalam Tuhan, hidup dari kasih karunia, bukan hidup dari rasa bersalah. Nah, ketaatan yang lahir dari rasa takut itu akan menghasilkan kelelahan. Apa takut, khawatir, itu akan lelah. Lelah akhirnya apa? Banyak sakit penyakit. Ya, panas dingin, demam, kepala puyeng, mata kunang-kunang. Ya, jangan mau. Ya. Kita harus semangat, kita sukacita karena apa? Tiap hari Tuhan kasih kita yang baru. Tiap hari kita menerima kado yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, minggu pertama kita belajar tentang bagaimana Tuhan mengenal kita. Ya. Lebih dari kita mengenal kita sendiri. Hari ini kita belajar apa? Tuhan menerima kita. Amin. 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 Ya. Nah, Allah menerima kita karena apa? Karena Yesus. Bukan karena perbuatan kita. Amin. Amin. Jadi kesimpulannya, semua manusia, semua kita ini membutuhkan apa? Juru selamat. Kebenaran adalah anugerah melalui iman. Kita diterima karena Kristus, bukan karena usaha kita. Yuk kita balik berdiri, kita deklarasikan bersama-sama. Ya. Bapak, terima kasih karena aku dibenarkan. Terima kasih karena aku dibenarkan. Bukan oleh usaha kamu, Bukan karena usaha, tetapi oleh iman kepada Yesus Kristus. tapi oleh iman kepada Yesus Kristus. Aku menerima kasih karuniamu. Aku terima kasih karunia Sebagai anugerah yang cuma-cuma. sebagai anugerah yang cuma-cuma. Aku tidak hidup untuk mencari penerimaanmu. Aku tidak hidup untuk mencari penerimaan. Karena di dalam Kristus, Karena di dalam Kristus, aku telah diterima sebagai anakmu. aku telah diterima sebagai anakmu. Aku hidup setiap hari dalam damai, Aku hidup setiap hari dalam damai, sukacita, sukacita, dan keyakinan dan keyakinan sebagai orang benar sebagai orang benar oleh iman oleh iman. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Di dalam 1 Korintus 11 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan,
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita baru saja belajar. Kita dibenarkan bukan karena usaha kita, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Kita datang karena Yesus sudah menyelesaikan karya penebusan kita. Roti itu mengingatkan kita tentang tubuh Kristus. Yesus berkata seperti ini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Yesus diserahkan bagi kita. Salib adalah bukti bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita melihat roti ini, ya, jangan hanya melihat penderitaan Kristus. Lihatlah kasih karunia-Nya. Yesus mengambil tempat kita supaya apa? Supaya kita dapat menerima kehidupannya. Cawan, yaitu darah perjanjian baru. Cawan ini adalah perjanjian baru yang diperkenalkan oleh darah. Perjanjian baru Allah berkata melalui Kristus, aku telah menyelesaikan keselamatanmu. Darah Yesus berbicara tentang pengampunan, pembenaran dan hubungan baru dengan Allah. Karena itu kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Apakah Tuhan masih menerima saya? Di dalam Kristus kita dapat berkata, aku diterima karena Kristus. Amin. Ya. Jadi jangan datang dengan rasa bersalah. Kita datang untuk memandang Kristus dan mengingat semua karyanya. Kita percaya pada Yesus dan karyanya yang sempurna. Karena dasar keselamatan kita bukan performa kita, dasarnya adalah Kristus. Boleh difoto dulu. Mau difoto dulu ya? Udah semua, aku belum. Udah. Nah, kita ambil waktu, kita akan ikuti. Kita angkat roti ini, kita pegang. Ya, kita katakan dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Tubuhmu diserahkan bagiku. Aku tidak dibenarkan karena usahaku. Aku dibenarkan karena karyamu. Aku menerima kasih karunia-Mu melalui iman. Dinamakan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tangan ini. Sudah bisa terbuka. Terima kasih Yesus atas darah-Mu. Darah-Mu mengingatkanku bahwa aku telah ditebus. Aku tidak lagi hidup untuk mencari penerimaan Allah. Di dalam Kristus aku telah diterima sebagai anak. Aku hidup dalam damai dengan Allah. Mari kita minum. Baik, kita mengucap syukur. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku.
Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kemenanganku, silurmu, kesembuhanku, salibku, kemenanganku, bilurmu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Bapa, karena tubuh dan darah-Mu menyelamatkan kami. Amin. Kami mengalami anugerah-Mu hari demi hari, Amin. sehingga pekerjaan keselamatan terjadi dalam hidup kami. Yes. Kami Amin. menerima keselamatan hari ini dan sampai Yes. Kau datang. Amin. Kami bertemu dengan Kau di alam. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Firman-Mu Tuhan, Roh Kudus Tuhan mengerjakan dalam setiap hati kami. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian pewahyuan, dan Roh Kudus yang mengubahkan hidup kami. Amin. Sehingga hidup kami seperti apa yang Kau katakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam keluarga pesisih, Shalom. mari kita bersama-sama berdoa sepakat. Bapa yang penuh kasih, kami datang sehati dan sepakat dalam nama Yesus Kristus. Kami datang dengan ucapan syukur karena Engkau adalah Allah yang baik dan kasih setiamu tidak pernah berubah. Terima kasih untuk firman kabar baik yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Samuel Kristanto. Kami percaya firman itu bukan sekedar kata-kata, tetapi benih hidup yang menghasilkan perubahan. Biarlah firman itu berakar dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk ibadah perayaan kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh datang bukan karena kelayakan kami, tetapi karena kebaikan-Mu semata. Biarlah sukacita dari hadirat-Mu terus tinggal dalam hidup kami. Kami juga mengangkat setiap pelayanan Worship Semarang Revival Center, Touring Healing Refreshing, pemuritan, konseling, dan semua pelayanan lainnya. Kami percaya Engkau yang memulai semua ini, Engkau juga yang akan menyelesaikannya dengan baik. Berikan hikmat, kekuatan, dan urapan bagi setiap pelayan-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat dalam kesehatan, Engkau adalah penyembuh kami. Dalam bisnis dan pekerjaan, Engkau adalah sumber berkat kami. Dalam keluarga dan anak-anak, Engkau adalah perlindungan kami.
Dalam setiap pergumulan kami percaya Engkau sudah menyediakan jalan keluar. Amin. Bapa, kami juga bersepakat menerima tempat ibadah yang nyaman dan penuh damai. Kami percaya tempat itu bukan sekedar bangunan, tetapi rumah untuk jiwa-jiwa datang mengenal kasih dan kebenaran-Mu. Kami sepakat mengikat diri dalam iman bahwa Engkau menyediakan lokasi yang tepat, harga yang tepat, lingkungan yang baik, dan segala proses yang dipermudah oleh tangan Tuhan. Bapak, kami juga percaya untuk penyediaan dana, untuk penyediaan tempat ibadah kami. Engkau sanggup menggerakkan hati-hati orang, membuka pintu berkat, memberikan hikmat dalam pengelolaan, dan mencukupkan setiap kebutuhan tanpa kekurangan. Biarlah semua terjadi untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kebanggaan manusia. Kami mengimani bahwa tempat ibadah ini akan menjadi tempat pemulihan, tempat penyembahan, tempat pengajaran yang murni, dan tempat banyak orang mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan, curahkanlah kasih karunia-Mu atas bangsa ini. Berikan hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, TNI, Polri, para hakim, dan seluruh pemimpin di setiap tingkat pemerintahan, agar mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan rakyat. Jauhkan Indonesia dari perpecahan, bencana yang merusak, korupsi, kekerasan, serta segala bentuk kejahatan. Biarlah damai, sejahtera, dan berkat-Mu memenuhi negeri kami. Kami juga berdoa untuk kota kami Semarang. Tuhan, berkati wali kota beserta seluruh jajaran pemerintah daerah. Berikan mereka hikmat dalam mengambil setiap keputusan. Lindungi seluruh masyarakat Semarang. Berikan keamanan, kesehatan, kelancaran ekonomi, lapangan pekerjaan, dan persatuan di tengah keberagaman. Jadikan kota ini menjadi kota yang diberkati dan menjadi kesaksian akan kebaikan-Mu. Kami juga berdoa untuk lingkungan tempat kami tinggal. Kiranya kasih-Mu memenuhi setiap keluarga, tetangga, dan masyarakat di sekitar kami. Tumbuhkan semangat saling mengasihi, saling menolong, dan hidup dalam kerukunan. Lindungi lingkungan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyakit, dan tindak kejahatan. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di tempat kami tinggal. Tuhan, pakailah kami menjadi pembawa terang dan garam dimanapun Engkau menempatkan kami. Mampukan kami menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami, sehingga banyak orang mengalami kasih-Mu. Bapa, kami percaya Engkau sudah bekerja, bahkan sebelum kami melihatnya. Kami berserah dan mempercayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami terima dengan iman, kami ucapkan itu terjadi dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Tangan ke Tatiana ya, kita belakang Depan. ya. Bapak akan mengucap syukur untuk hari ini dan berdoa untuk anak-anak yang kasih di hadapan Tuhan. Dan hari ini saat ini juga sedang meneruskan anak Tuhan. Kau sudah mengaruniakan anak dalam kehidupannya. Engkau sudah berkata bahwa Engkau yang menenun anak ini, dan ini semua juga mengambil panggilan Tuhan untuk anak ini dilahirkan di bumi. Kau punya rencana yang indah untuk anak yang sedang dikandung Tuhan. Anak yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib dalam Tuhan, dan akan memuliakan Engkau dalam kehidupan Tuhan. Pelihara anak ini Tuhan, kesehatannya juga dia juga yang namanya juga terbiasa kehidupannya, stamina-nya, tubuhnya, semuanya baik, semua serba kecukupan semuanya, gizi semuanya juga semuanya masuk dengan baik. Kau berkati juga pilihan Tuhan sebagai calon bapaknya Tuhan dan sebagai bapaknya. Kau berkati dengan hikmat, pewahyuan, kau berkati dengan tanggung jawab yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, ini semua adalah rencana-Mu yang indah Tuhan. Engkau melakukan perkara ajaib dalam kehidupan mereka berdua. Dan hari ini kami percaya akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas kehidupan mereka, suami istri dan anak-anak nanti Tuhan. Dan nanti Tuhan anaknya akan lahir dengan baik, dengan selamat, dan dengan kondisi yang baik saja Tuhan. Bahkan kami akan melihat kemuliaan-Mu ada di dalamnya. Terima kasih Bapa Tuhan. Biar kami akan menyukakan hati-Mu dan menyukakan hati semua itu dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Kau sediakan para medis semuanya
Yes. dokter bidan, rumah sakit, semuanya fasilitas yang terbaik bagi mereka Amin. Tuhan, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik Tuhan. Dan tidak ada segala sesuatu yang tidak baik yang berasal dari semuanya baik, dan kami terima yang berasal daripada terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Kasih Allah memenuhi hidup kita. Amin. Roh Kudus menyertai dan menuntut siap langkah-langkah kita. Kita adalah orang yang dibenarkan oleh iman. Kita Amin. diterima di dalam Kristus. Amin. Kita tidak hidup dari rasa bersalah, tetapi dari kasih karunia Tuhan. Amin. Kita pergi dengan damai. Kita pergi dengan sukacita. Amin. Kita pergi dengan keyakinan bahwa Kristus sudah Amin. menyelesaikan semuanya. Amin. Dan kita semua akan hidup dengan bijaksana dan benar-benar bebas. Bukan untuk mendapatkan kasih Allah, tapi karena kita sudah menerima kasih-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua menerima, berkata, Amin. Merdeka. Merdeka.